Pada dasarnya, kecemasan merupakan hal wajar yang pernah dialami oleh setiap manusia. Kecemasan sudah dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Kecemasan adalah suatu perasaan yang sifatnya umum, di mana seseorang merasa ketakutan atau kehilangan kepercayaan diri yang tidak jelas asal maupun wujudnya. Hari ini, kita akan belajar tentang 10 tanda kamu menyembunyikan kecemasan. Nomor 1. Mencari kepastian. Orang dengan kecemasan tersembunyi tidak tahu nilai mereka sendiri. Mereka meragukan kemampuan mereka. Mereka meremehkan kekuatan mereka dan melebih-lebihkan kelemahan mereka. Dengan kata lain, mereka tidak tahu seberapa mampu mereka. Jika kamu tidak dapat menemukan kepercayaan diri dari dalam, kamu dapat mengandalkan kepastian dari orang-orang di sekitar kamu. Kamu bergantung pada pujian untuk membangun ego kamu. Jika tidak, kamu tidak memiliki kepercayaan pada diri sendiri. Pikirkan dari mana rasa percaya diri kamu berasal. Apakah kamu percaya bahwa kamu adalah orang yang kuat dan cakap? Apakah pujian membuat kamu merasa lebih baik tentang kekurangan kamu? Jika jawabannya ya, kamu mungkin bergumul dengan kecemasan yang tersembunyi. Nomor 2. Ekspresi. Apakah orang menganggap kamu dingin atau tidak ramah? Pernahkah seseorang mengatakan kepada kamu untuk lebih banyak tersenyum atau lebih santai? Jika kamu memiliki kecemasan tersembunyi, orang mungkin mengira kamu tabah, dingin, atau tidak emosional. Meskipun tidak ada yang salah, kamu mungkin khawatir ada yang salah dengan penampilan kamu. Atau mungkin kamu kurang mengekspresikan diri dengan baik kepada orang asing. Tapi, tidak ada yang salah dengan cara kamu mengekspresikan emosi kamu. Stres dan kecemasan mempengaruhi ekspresi wajah kamu, menyebabkan mata kamu menyempit, otot kamu menegang, dan senyum kamu terbalik. Ekspresi dingin di wajah kamu tidak berarti kamu marah, sedih, atau tidak bahagia. Itu berarti kamu sedang banyak pikiran. Nomor 3. Insting bimbang. Apakah kamu khawatir tentang setiap hal kecil yang mungkin salah? Apakah kamu membayangkan skenario yang mustahil dan hipotesis gila? Orang dengan kecemasan tersembunyi tidak bisa berhenti bertanya, bagaimana jika? Kamu membayangkan setiap situasi bencana. Kamu mencoba mempersiapkan segalanya. Tetapi semakin dalam kamu jatuh ke dalam lubang kelinci itu, semakin tidak rasional imajinasi kamu. Kamu mungkin membayangkan semua kerja keras kamu sia-sia. Kamu mungkin membayangkan orang menertawakan kamu, berdebat dengan kamu, atau marah kepada kamu. Kamu mungkin membayangkan serangkaian kebetulan yang berpuncak pada bencana terburuk yang dapat disatukan oleh pikiran kamu. Sayangnya, kebiasaan buruk ini menghalangi kemampuan kamu untuk mengambil keputusan. Kamu tidak dapat memutuskan satu atau lain cara, karena kamu menginginkan rasa kepastian. Kamu ingin tahu bagaimana keadaan akan berjalan, tapi tidak ada cara untuk mengetahuinya. Kamu harus membuat keputusan terbaik yang kamu bisa dan percaya pada insting kamu. Jika itu tidak sesuai dengan kamu mungkin lebih cemas daripada yang kamu sadari. Nomor 4. Loyalitas toksik. Orang dengan kecemasan tersembunyi adalah teman setia. Mereka mempertahankan persahabatan yang langgeng dan hubungan jangka panjang. Dan mereka jarang berganti pasangan atau kelompok teman. Tapi itu tidak selalu merupakan hal yang baik. Terkadang, teman atau pasangan mereka memanfaatkan kesetiaan mereka. Mereka tidak memperlakukan mereka sebagaimana mestinya. Dan ini menempatkan kamu pada posisi yang sulit. Kamu tahu, kamu harus membela diri sendiri. Tetapi ada satu pemikiran mengkhawatirkan yang tidak dapat kamu singkirkan. Bagaimana jika saya tidak pernah bertemu orang lain? Bagaimana jika orang toksik ini adalah satu-satunya teman yang saya akan miliki? Jika kamu memiliki pemikiran seperti ini, kamu mungkin adalah orang yang gelisah. Kamu mungkin sangat setia. Tetapi itu bukan alasan yang baik untuk membiarkan seseorang memperlakukan kamu dengan buruk. Penting untuk mengetahui nilai kamu dan menghormati batasan kamu. Karena betapapun takutnya kamu bertemu orang baru, kamu pantas mendapatkan seseorang yang menghargai semua yang kamu tawarkan. Nomor 5. Kritik kompetitif. Banyak orang cemas diam-diam mengkritik diri sendiri. Mereka secara teratur membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan orang lain, termasuk kehidupan teman, selebritis, dan orang asing di media sosial.
Perbandingan ini membawa banyak orang yang gelisah ke jalan yang merusak diri sendiri. Mereka mulai mengkritik kekurangan mereka dan membesar-besarkan kelemahan mereka. Mereka melupakan kekuatan mereka karena mereka terlalu berkonsentrasi pada semua kesalahan yang mereka lakukan. Sayangnya, pola pikir yang menghakimi ini mempengaruhi kemampuan kamu untuk berkreasi, bereaksi, dan mencapai tujuan. Ketika kamu meremehkan kemampuan kamu kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Kamu tidak dapat mengatasi rintangan karena kamu tidak yakin dapat mengatasinya. Kamu memiliki kecemasan tersembunyi dan kecemasan itu menguasai kamu. Nomor 6. Obrolan gugup. Orang yang cemas tidak selalu pendiam. Banyak orang dengan kecemasan tersembunyi rentan terhadap obrolan gugup. Dengan kata lain, mereka berbicara terlalu banyak dan mereka berbicara terlalu lama. Pikirkan tentang terakhir kali kamu bercerita. Apakah kamu mengoceh selama 10 atau 15 menit? Apakah kamu merasa bersalah karena membuang-buang waktu seseorang? Ini bisa terjadi pada orang-orang dengan kecemasan tersembunyi. Mereka menjadi cemas dalam situasi sosial, dan mereka kehilangan kendali atas mulut mereka. Mereka berbicara untuk mengisi ruang. Mereka terlalu sering mundur, dan sebelum mereka menyadarinya, 15 menit telah berlalu. Tapi inilah bagian terburuknya. Jika kamu memiliki kecemasan yang tinggi, ini akan terdengar familiar. Setelah kamu selesai berbicara, kamu menghabiskan waktu berikutnya untuk menganalisis secara berlebihan semua yang telah kamu katakan. Kamu mendapati diri kamu berharap kamu mengatakan sesuatu yang berbeda. Berharap kamu dapat memutar kembali waktu. Tapi, setiap orang yang cemas tahu, tidak ada tombol unduh dalam kehidupan. Tidak peduli seberapa besar kamu membutuhkannya. Nomor 7. Sindrom penipu. Apakah kamu merasa seperti penipu? Apakah kamu khawatir semua tidak tahu apa yang kamu lakukan? Sindrom penipu adalah fenomena yang semakin umum di dunia saat ini, terutama di antara orang-orang dengan kecemasan. Jika kamu memiliki sindrom penipu, kamu mungkin merasa seperti penipu dalam hidup kamu sendiri. Kamu meragukan kemampuan kamu. Kamu merasa seperti penipu. Dan terlepas dari semua hal yang telah kamu capai, kamu mempertanyakan kemampuan kamu untuk mencapai sesuatu yang lebih. Sindrom penipu dapat merusak pola pikir dan harga diri kamu. Kamu mungkin berpikir pencapaian kamu terlepas dari jari kamu. Kamu mungkin khawatir kamu melakukan sesuatu yang salah atau membuat keputusan yang buruk. Tetapi, individu dengan sindrom penipu sering meremehkan kemampuan mereka. Kamu bukan penipu. Kamu tidak membuat panggilan yang salah. Kamu hanya tidak menyadari betapa berkualitasnya kamu sebenarnya. Nomor 8. Takut kekecewaan. Apakah kamu orang yang menyenangkan? Apakah kamu takut mengecewakan teman, keluarga, atau rekan kerja kamu? Orang dengan kecemasan tersembunyi takut mengecewakan orang lain. Mereka ingin menyenangkan semua orang sepanjang waktu, karena mereka khawatir semua orang akan menentang mereka. Mereka tidak ingin dibenci, diabaikan, atau tidak disukai. Jadi mereka berusaha keras untuk semua orang kecuali diri mereka sendiri. Kamu mungkin melakukan hal-hal yang tidak ingin kamu lakukan. Kamu mungkin kesulitan untuk mengatakan tidak. Di permukaan, kamu tampak murah hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi sebenarnya, kamu takut mengecewakan orang. Nomor 9. Calon intimidasi. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan liku-liku. Kamu akan menghadapi tantangan baru. Kamu akan mengalami perubahan besar. Dan kamu akan gagal lebih sering dari yang dapat kamu bayangkan. Apakah mendengar hal itu membuat kamu merasa cemas atau ragu? Jika kamu memiliki kecemasan tersembunyi, kamu mungkin khawatir tentang jalan di depan. Kamu memiliki tujuan besar dan kamu ingin mencapainya. Tetapi kamu takut untuk mencoba. Mengapa? Karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bagaimana jika itu tidak berhasil seperti yang kamu pikirkan? Bagaimana jika tujuan kamu membawa kamu ke jalan yang salah? Bagaimana jika gaya hidup kamu saat ini adalah yang terbaik yang akan kamu dapatkan? Kamu takut akan hal yang tidak diketahui. Jadi, kamu bermain aman. Kamu tetap berada di zona nyaman kamu. Dan kamu bersembunyi di balik kekuatan kamu. Dengan kata lain, kamu tidak suka mengambil risiko. Jika ini terdengar familiar, kamu bukannya malas atau tidak termotivasi. Kamu adalah orang yang sangat ambisius, tetapi kemungkinan besar
kamu lebih cemas daripada yang kamu sadari. Nomor 10. Kelebihan persiapan. Persiapannya bagus. Saat kamu siap, kamu merasa percaya diri dan mampu. Dan kemungkinan besar, kamu akan melakukan yang terbaik. Tetapi ada batasan berapa banyak yang harus kamu persiapkan. Orang dengan kecemasan tersembunyi mungkin menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempersiapkan rintangan terkecil. Mereka mungkin tiba di setiap rapat 30 menit lebih awal, dan mereka bereaksi berlebihan terhadap perubahan kecil. Secara umum, orang yang cemas bergumul dengan fleksibilitas. Kamu suka ketika semuanya berjalan sesuai rencana, karena kamu tahu apa yang diharapkan. Kamu telah memikirkan berbagai opsi, dan kamu telah mempersiapkan setiap skenario yang memungkinkan. Tetapi, hal-hal jarang berjalan seperti yang kamu harapkan. Dalam hidup, selalu ada kejutan. Kamu tidak pernah tahu resiko, liku-liku, dan peluang yang akan kamu hadapi. Jika itu membuat kamu gugup, kamu mungkin bergumul dengan kecemasan tersembunyi. Sekian video kali ini, bagi untuk kalian semua, terima kasih.